Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Novita Febriani. Saya mahasiswi dari jurusan Akuntansi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil laporan dari praktik pengalaman lapangan saya, yaitu peranan akuntansi manajemen mengenai pengembangan usaha di Galeri UMKM Kecamatan Panggul. PPL gelombang 3 kali ini berbeda dengan PPL gelombang pertama kemarin. PPL gelombang 3 tahun ini dilaksanakan di tengah adanya wabah pandemi COVID-19 dan PPL-nya dilaksanakan secara VDR, virtual dari rumah, dan untuk lembaganya, mahasiswa memilih sendiri lembaganya dengan ketentuan yang ditentukan oleh kampus. PPL-nya hanya melakukan observasi dan wawancara saja kepada pengelola lembaganya dan tidak terjun langsung ke lapangan. UMKM Kecamatan Panggul yaitu sebuah lembaga yang berdiri pada bulan Juli 2017 yang berawal dari pertemuan para pengusaha kecil yang di situ mulai tercetus gagasan untuk membentuk paguyuban. Mereka bersama-sama bergotong royong satu sama lain untuk mengembangkan usaha yang dimiliki oleh masing-masing pengusaha kecil. Saat itu, mereka diberi gedung yang merupakan aset Pemkab yang terletak di Desa Wonojoyo. Awalnya, para anggota paguyuban ini hanya mengusulkan tempat yang ala kadarnya, yaitu seperti sebuah stan. Namun, pemerintah daerah justru memberikan sebuah gedung dengan interior yang begitu dikatakan sangat layak untuk menampung sebuah produk asli para pelaku UMKM Kecamatan Panggul. Setelah berjalan kurang lebih 2,5 tahun, akhirnya berdirilah sebuah galeri UMKM Kecamatan Panggul, di mana mereka para penggagas berdirinya UMKM ini diberi amanah untuk menjadi pengelola dari galeri UMKM Kecamatan Panggul. Sedangkan visi, misi, dan moto galeri UMKM Kecamatan Panggul yaitu visinya bangkit bersama, sukses bersama, menunjukkan kesejahteraan yang bermartabat. Sedangkan visinya yang pertama, 1. Membangun kemandirian ekonomi melalui optimisme. Yang kedua, menguatkan potensi pertanian dan industri serta memberikan akses lebih besar kepada para IKM, yaitu industri kecil mandiri dan sektor informal. Yang ketiga, menguatkan kepercayaan diri terhadap produk lokal. Yang ketiga yaitu moto. Motonya bela beli produk teman, yaitu kunjung sukses maju bersama. Galeri UMKM Kecamatan Panggul merupakan lembaga yang dirintis oleh sekelompok anggota masyarakat di Kecamatan Panggul. Dengan adanya galeri UMKM di Kecamatan Panggul ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Panggul yang memiliki usaha kecil menengah, karena barang yang diproduksi rumahan tersebut dapat dititipkan di galeri UMKM tersebut. Jadi, sangat membantu dalam meningkatkan penjualan barang. Barang yang dijual di galeri UMKM tersebut tidak hanya dari anggota saja, tetapi juga dari masyarakat umum yang ingin menitipkan barang jualnya di galeri UMKM Kecamatan Panggul. Galeri UMKM Kecamatan Panggul termasuk dalam lembaga UMKM yang cukup terkenal di Kecamatan Panggul, sehingga tidak heran dalam lembaga ini dibutuhkan catatan akuntansi yang memadai dalam proses pelaksanaannya. Hal ini diharapkan agar proses transaksi pelaksanaan hal-hal yang berkaitan dengan keberlangsungan di galeri UMKM dapat berjalan dengan baik.
galeri UMKM ini sudah menerapkan pencatatan akuntansi sederhana, seperti adanya bukti transaksi yang berupa nota dan memasukkannya dalam buku catatan keuangan. Namun, dengan adanya keterbatasan yang dimiliki UMKM ini mengakibatkan hambatan-hambatan dalam proses pencatatannya. UMKM sendiri yaitu usaha aktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dengan memiliki aset maksimal 50 juta dan memiliki omset 300 juta per tahunnya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Sedangkan usaha kecil yaitu usaha ekonomi aktif yang dikelola oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang bukan merupakan anak perusahaan dan bukan dari cabang anak perusahaan yang dikuasai. Usaha menengah yaitu usaha ekonomi aktif yang berdiri sendiri yang dijalankan oleh perorangan dengan jumlah kekayaan bersih per tahunnya yang telah diatur dalam undang-undang. Sedangkan akuntansi manajemen yaitu proses identifikasi, pengukuran, pengumpulan, analisis, dan pelaporan kejadian-kejadian ekonomi suatu badan usaha yang dimaksudkan agar manajemen dapat menjalankan fungsi perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Rudianto, akuntansi manajemen yaitu suatu sistem alat yakni jenis informasinya yang dihasilkan ditunjukkan kepada pihak-pihak internal organisasi seperti manajer keuangan, manajer produksi, dan manajer pemasaran guna untuk pengambilan keputusan internal suatu organisasi. Jadi, akuntansi manajemen adalah informasi akuntansi yang dilakukan intern perusahaan untuk merencanakan, mengidentifikasi, pengendalian, dan evaluasi dalam pengambilan keputusan. Dari penjelasan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntansi manajemen memang berperan penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Karena akuntansi manajemen dapat memberikan acuan dalam melakukan kegiatan perusahaan. Salah satunya, pihak pimpinan perusahaan dalam mengambil keputusan akan sangat terbantu karena adanya akuntansi manajemen tersebut. Dan dengan adanya akuntansi manajemen dapat membantu mengolah informasi-informasi keuangan perusahaan menjadi tujuan laporan keuangan yang menjadi acuan dalam pengambilan keputusan suatu periode. Sekian penjelasan dari saya mengenai praktik pengalaman lapangan saya di Galeri UMKM Kecamatan Panggul. Saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata dan kurang tepatnya penyampaian materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.